warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Kusuma Dewi dari SMK Widya Kuto Arjo, LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini tanggal 19 Juli tahun 2021 akan melaksanakan praktik uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2021 dengan materi pokok mempersiapkan pengelolaan dana kas kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran daring pada pagi hari ini, marilah dicek dulu sebelumnya kuota kalian dan pakai data kalian. Kemudian mikrofonnya jangan lupa dimatikan. Jika ingin berbicara baru menghidupkan kembali mikrofonnya. Sudah dicek kuotanya masing-masing, sinyalnya bagaimana? Sudah. Alhamdulillah. Kemudian cari sinyal yang kuat ya, karena kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa ya, sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita sudah diberi kesempatan untuk bertemu melalui video conference pada pagi hari ini. Silahkan Bayu untuk memimpin doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bayu sudah memimpin doa. Ya. Jangan lupa ya, Ibu tadi pagi sudah membagikan absensi link di Google Classroom melalui WA Group. Nanti jangan lupa setelah pembelajaran pada pagi hari ini kalian jangan lupa absen di link Google Classroom. Dan Ibu tadi sudah membagikan lembar kerja peserta didik, kalian diskusikan. Kita akan bahas pada pertemuan pagi hari ini. Sebelumnya Ibu absen dulu ya, siapa yang nggak masuk hari ini? Dari Noviva hadir? Hadir. Noviva hadir ya? Ya. Ira hadir? Hadir. Hadir? Siva hadir? Hadir. Lintang hadir? Hadir. Kemudian Nita hadir? Hadir. Rintan hadir ya? Sukti hadir? Hadir. Siska hadir? Tinu? Hadir. Utami hadir ya? Baiklah, minggu kemarin, pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang memahami tentang kas kecil. Minggu lalu ada yang masih ingat tentang kas kecil itu apa? Ada. Ya, seperti apa kas kecil? Kas kecil merupakan sejumlah dana perusahaan yang dibentuk khusus untuk membiayai pengeluaran yang jumlahnya bersifat rutin dan relatif kecil. Ya, jadi kas kecil itu yaitu sejumlah dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil yang tidak efektif dibayar menggunakan cek. Contohnya apa? Pembelian ATK, pembayaran iuran kebersihan. Ya, betul ya, pembayaran iuran kebersihan, kemudian pembelian alat tulis kantor, kemudian biaya fotokopi, dan biaya konsumsi. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai persiapan pengelolaan kas kecil. Kemudian kompetensi dasarnya menerapkan persiapan pengelolaan dana kas kecil. Kemudian yang kedua kompetensi keterampilannya mempersiapkan pengelolaan dana kas kecil.
Indikator pencapaiannya, kalian menganalisis jenis-jenis dokumen yang digunakan dalam persiapan pengelolaan dana kas kecil. Yang kedua, menganalisis peralatan yang dibutuhkan dalam persiapan pengelolaan dana kas kecil. Yang ketiga, menguraikan pihak-pihak yang terlibat dalam persiapan pengelolaan dana kas kecil. Kompetensi keterampilannya, kalian dapat membuat jenis-jenis dokumen yang digunakan dalam persiapan pengelolaan dana kas kecil. Kemudian yang terakhir, kalian dapat menyusun persiapan pengelolaan dana kas kecil. Tujuan kalian mempelajari ini, kalian setelah mengamati teks PowerPoint, kalian dapat menganalisis jenis-jenis dokumen. Dengan membaca teks PowerPoint, kalian dapat menganalisis jenis peralatan yang digunakan dalam pengelolaan kas kecil dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian dari PowerPoint, kalian dapat mengawati pihak-pihak yang terlibat dalam persiapan pengelolaan kas kecil, sehingga kalian dapat menguraikan 4 pihak yang terlibat dalam persiapan pengelolaan kas kecil. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membuat jenis-jenis dokumen yang digunakan dalam pengelolaan kas kecil dengan tepat. Yang kelima, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyusun mempersiapkan pengelolaan kas kecil dengan teliti dan benar. Tadi gambar apa ya, persiapan bukti transaksi yang pertama adalah dokumen transaksi eksternal. Ini gambar apa? Gambar apa ya? Faktur. Faktur ya. Faktur itu untuk apa? Dokumen apa? Faktur itu dokumen yang digunakan untuk pembelian secara kredit. Namanya kredit berarti apa? Biasanya hutang. Ini nanti nama perusahaannya yang membuat PT Sumber Makmur. Kepadanya ditujukan nanti berarti PT Jaya Agung itu nanti yang punya utang kepada PT Sumber Agung. Jumlah barangnya, nama barangnya, nomornya, kemudian harga satuannya, terus total harganya, kemudian jumlah. Jangan lupa ditandatangani supaya bukti transaksi itu dikatakan sah, kan harus distempel dan ditandatangani. Yang menerima siapa? Berarti yang menerima PT Loren Jaya Agung. Kemudian hormat kami PT Sumber Agung adalah toko atau penjualnya, pemilik toko. Ada pertanyaan tentang faktur? Tidak. Tidak. Lanjut ya. Kemudian ini dokumen apa menurut kalian? Dokumen transaksi eksternal. Yang kedua, menurut kalian ini dokumen apa? Kwitansi. Ya, kwitansi. Kwitansi digunakan untuk apa? Bukti Pembayaran tunai. Ya, kwitansi itu dokumen yang digunakan untuk pembayaran tunai. Dokumen apa ini, nota kontan? Nota kontan. Ada yang tahu? Sama-sama untuk apa? Bukti transaksi untuk pembayaran secara tunai. Itu berarti kwitansi sama nota kontan itu sama-sama bukti transaksi yang digunakan untuk pembayaran atau pembelian secara tunai. Berarti bedanya sama faktur itu apa? Bedanya sama faktur. Jika faktur kredit. Jika nota kontan dan kwitansi tunai. Ya, jadi betul ya. Septi ya yang menjawab ya. Betul sekali ya. Oh, Tinu, terima kasih Tinu. Ya, betul sekali. Kalau untuk faktur itu pembelian atau bukti transaksi yang digunakan secara kredit. Yang kedua ini kwitansi sama nota kontan itu digunakan pembelian secara atau bukti transaksi yang digunakan untuk pembelian secara tunai. Ada pertanyaan untuk kwitansi dan nota kontan? Tidak. Tidak. Kemudian saya lanjutkan ya. Kalau nota debit itu bukti transaksi pengurangan harga yang dibuat oleh pembeli. Ini di sini tulisannya adalah bagian pembelian. Sini bagian akuntansi. Jadi pengurangan nota debit itu pengurangan harga yang dibuat oleh pembeli. Kalau nota kredit itu dibuat oleh penjual. Ada Global Elektronik, berarti ini yang menjual, yang membuat pengurangan harga. Nota yang membuat nota kredit adalah penjual. Kalau nota debit adalah pembeli. Sini ada nomor barang, banyaknya, harga satuan, jumlah. Sudah yang membuat
pembeli, nota kredit yang membuat adalah penjual. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau nggak ada lanjut ke ini. Bukti transaksi. Apa ini? Dokumen transaksi apa? Cek sama biliet giro. Apa bedanya cek dan biliet giro? Coba Bayu. Cek tidak dapat diuangkan pada bank yang bersangkutan sebelum diberi tanggal penerbitannya. Iya, kemudian Biliet giro tidak bisa langsung diuangkan secara tunai. ya, Pemindahan yang dilakukan bank hanya dapat dilakukan atas nama pihak penarik. ya kalau cek itu biasanya siapa yang membuat pihak yang mencairkan pihak yang tertera dalam cek tersebut. Yang ini kan biliet giro adalah pemindah bukuan rekening dari bank ke bank lain. Itu bedanya situ. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Kemudian sini bukti dokumen transaksi kas kecil. Kalau bukti tadi kan bukti eksternal berarti bukti yang dikeluarkan pihak luar perusahaan. Kalau ini dokumen transaksi kas kecil berarti biasanya ini dikeluarkan oleh pemegang kas kecil atau pihak yang berada di dalam perusahaan itu sendiri. Biasanya ada bukti internal ya. Contohnya seperti kalau bukti internal kan kayak contohnya memo. Nanti ini kalau bukti kas keluar itu biasanya bukti transaksi yang dibuat oleh bendahara perusahaan atau bagian kasir untuk mengeluarkan sejumlah uang karena terjadi pembentukan dana kas kecil atau pengisian kembali dana kas kecil. Di sini kan permintaan pengeluaran kas kecil ini kan digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang kepada pemegang dana kas kecil karena telah terjadi pengeluaran. Itu bedanya. Kalau ini ada pertanyaan bukti kas keluar dan permintaan pengeluaran kas kecil? Siska, Rintan? Tidak. Ada ya. Saya lanjut. Kemudian kalau bukti pengeluaran kas kecil ini yang membuat adalah bendahara kas kecil. Itu bedanya. Kalau bukti kas keluar itu tadi yang membuat bendahara perusahaan. Tapi kalau bukti pengeluaran kas kecil itu yang membuat biasanya bendahara kas kecil. Dibayarkan kepada misalnya di sini PT PLN uang sejumlah Rp500.000 untuk keperluan pembayaran rekening listrik, jumlahnya Rp500.000 yang menyetujui pimpinan yang membayar bendahara kas kecil. Yang menerima adalah di sini PT PLN. Jangan lupa dicap dan distempel ya, karena untuk mengesahkan suatu bukti transaksi. Purworejo, 19 Juli tahun 2021. Di sini permintaan pengisian kembali kas kecil. Biasanya dibuat siapa? Permintaan. Berarti yang membuat bendahara kas kecil lah ya, atau pemegang dana kas kecil karena biasanya uangnya sudah hampir menipis atau sudah di akhir periode, uangnya sudah habis. Jadi bendahara kas kecil nanti meminta uang kepada bagian akuntansi atau bendahara perusahaan untuk melakukan pengisian kembali kas kecil. Ini misalnya adalah PT Indofood. Nomor PPK-nya ditulis misalnya 020 garis miring 07 garis miring 2021, tanggalnya misalnya akhir bulan ya apa 30 Juli tahun 2021, tanggalnya ditulis juga di sini tanggal 30 Juli tahun 2021, ditulis ini nomor PPPK-nya, nomor bukti pengeluaran kas kecilnya, kemudian keterangannya, pembelian peralatan kantor, ATK, nomor akunnya, jangan lupa kalau peralatan berarti kodenya 121, kalau perlengkapan berarti 112. Nomor akun untuk memudahkan kalian dalam memindahkan ke buku besar. Kemudian jumlahnya ditulis misalnya Rp500.000. Jumlah bukti pengeluaran kas kecilnya misalnya Rp500.000 atau Rp200.000 itu sesuai dengan jumlah yang tertera pada bukti pengeluaran kas kecilnya ya, BPPKK-nya. Jumlah sisa uangnya masih ada saldo enggak? Misalnya saldonya cuma 20.000 ya ditulis 20.000. Jumlah permintaan pengisian kembali dana kas kecilnya misalnya 2 juta rupiah. Jumlah dana kas kecilnya, jumlah permintaan pengisian kembali dana kas kecilnya misalnya 2 juta rupiah ya. Jumlah dana kas kecil yang masih tersedia
20.000 tadi saldonya. Kemudian jangan lupa tanda tangan. Yang menyetujui adalah bagian keuangan yang dibayar oleh bendahara perusahaan. Ada pertanyaan ini? Bukti pengeluaran kas? Bedanya kalau bukti pengeluaran kas kan dibuat oleh bendahara kas kecil. Kalau permintaan pengisian kembali kan yang membuat juga bendahara kas kecil, tapi ditujukan kepada bendahara perusahaan karena dana kas kecilnya sudah hampir habis atau menipis. Ada pertanyaan enggak? Siva, Rintan, Setia? Saya lanjutkan. Dan ini adalah jurnal. Jurnal di sini untuk mencatat jumlah semua penerimaan dan pengeluaran dana kas kecil. Septiana. Gambar apa, Septi? Septi, gambar apa? Ya, nomor 1, gambar ATK. Ya, alat tulis kantor biasanya digunakan untuk apa? Persiapan pengelolaan dana kas kecil itu perlu dipersiapkan alat tulis kantor, digunakan sebagai catatan untuk tulis menulis, buku, kemudian gunting, kemudian spidol, tinta, pulpen itu termasuk dalam alat tulis kantor. Kemudian yang kedua ini outner ya. Outner itu untuk apa fungsinya? Ada yang tahu? Outner. Menyimpan. Ya, untuk menyimpan apa? Biasanya untuk menyatukan dokumen ya, menyimpan dokumen penerimaan dan pengeluaran. Kemudian ini nomor 3 apa? Nomor Buku 3. kas kecil. Ya, buku kas kecil yaitu untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas kecil. Betul ya. Yang keempat ini apa? Gambar apa? Komputer. Ya, komputer digunakan untuk apa? Komputer digunakan untuk menginput data ya, semua dokumen. Ya, menginput dokumen atau data yang diinginkan oleh user. Menginput data yang diinginkan oleh user. Apapun keinginan user mau mengetik di sini bisa. Menginput kalau di sini berarti tujuannya untuk menginput data kas kecil yaitu semua penerimaan sama pengeluaran dana kas kecil. Kemudian yang kelima apa ini gambar apa? Printer. Yang kelima. Ya, printer digunakan untuk apa? Printer untuk apa biasanya? Mencetak dokumen. Ya, kalau ada komputer pasti ada printer. Kalau komputer kan tadi untuk menginput, kalau menginput data. Kemudian kalau ini adalah mencetak data. Kemudian ini yang keenam gambar apa? Perforator. Ya, perforator fungsinya untuk apa? Melubangi kertas. Ya, pelubang kertas. Melubangi. Ya, melubangi kertas fungsinya untuk melubangi kertas. Nomor 7 fungsinya untuk apa ini? Namanya apa? Menyatukan dokumen. Stapler ya, untuk menyatukan dokumen biasanya lembaran-lembaran ya. Berarti beda kan sama outner. Kalau outner kan untuk menyimpan dokumen penerimaan dan pengeluaran. Kalau ini kan menyatukan lembaran-lembaran kertas ya, itu bedanya. Jadi beda sama outner. Staples beda dengan outner, beda. Outner kan terbuat dari kertas tebal. Nah, itu untuk menyimpan dokumen, menyatukan dokumen menjadi satu. Biasanya dokumen misalnya dokumen penerimaan atau pengeluaran itu kan dijadikan satu dalam outner. Stapler kan menyatukan lembaran-lembaran kertas menjadi satu, itu bedanya. Nah, ini apa? Guide. Guide itu apa untuknya? Fungsinya? Apa? Sebagai apa? Ini kan bentuknya menonjol ya. A, B, C, D, E kan bentuknya menonjol. Fungsinya untuk sebagai apa? Guide. Guide fungsinya sebagai apa? Untuk sebagai alat bantu untuk mencari, memudahkan kita
menemukan sebuah dokumen ketika disimpan dalam Ordner. Itu guide. Kan bentuknya menonjol seperti ini. Nomor 9 apa ini? Pasti sudah Kalkulator. ya, kalkulator fungsinya sebagai alat hitung apa? Dalam mengelola atau mempersiapkan dana kas kecil. Ada pertanyaan tentang 9 peralatan, jenis peralatan yang perlu dipersiapkan dalam pengelolaan dana kas kecil? Tidak. Tidak ada, lanjut. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana kas kecil. Yang pertama adalah bagian utang atau bagian hutang. Nanti bagian hutang itu tugasnya menerima surat keputusan pembentukan dana kas kecil dari bagian keuangan. Kemudian setelah menerima surat pembentukan dana kas kecil dari bagian keuangan, bagian utang kemudian membuat bukti pengeluaran kas kecil rangkap 3. Lembar pertama dan lembar kedua atau bukti pengeluaran kas kecil lembar pertama dan lembar kedua ini diserahkan ke bagian kasa. Kemudian lembar ketiganya diserahkan ke bagian buku pembantu, misalnya bagian terkait ya, misalnya buku bagian pembantu piutang, buku pembantu persediaan. Kemudian mencatat bukti pengeluaran kas ke dalam bukti kas keluar. Kemudian bagian utang kemudian menerima bukti pengeluaran kas lembar ke-1 yang sudah dicap lunas dari bagian kasa dan dilampiri dengan surat keputusan pembentukan dana kas kecil. Jadi nanti menerima surat kas pengeluaran kas yang sudah dicap lunas sebagai tanda buktinya sudah syah, dan dari bagian kasa kemudian ada dilampiri dengan SK surat keputusan pembentukan dana kas kecil. Kemudian yang kelima, mencatat nomor cek dan tanggal pembayaran sesuai dengan bukti pengeluaran kas. Berarti di dalam bukti pengeluaran kas ini nanti ada nomor cek dan tanggal pembayaran sesuai dengan bukti pengeluaran kasnya tersebut dan dimasukkan ke dalam daftar bukti kas keluar. Nanti bagian utang mencatat ke dalam daftar bukti kas keluar. Kemudian yang terakhir adalah menyerahkan bukti pengeluaran kas lembar ke-1 yang telah dicap lunas ke bagian jurnal dan laporan. Ada pertanyaan untuk tugas bagian utang? Ada pertanyaan? Bagian utang, ada pertanyaan? Septi, Rintan, Ira? Enggak. Ada ya, saya lanjutkan ke bagian kasa. Bagian kasa, keputusan pembentukan dana kas kecil. Nanti bagian kasa menerima bukti pengeluaran kas itu dari bagian utang berupa lembar ke-1 dan lembar kedua. Tapi harus sudah dilampiri surat keputusan pembentukan dana kas kecil. Yang kedua, menyediakan cek sebesar jumlah yang tercantum dalam bukti pengeluaran kas. Kemudian yang ketiga, membubuhkan cap tanda lunas pada bukti pengeluaran kas lembar ke-1 dan ketiga, serta pembentukan dana kas kecil. Jadi nanti bagian kasa itu membubuhkan cap tanda lunas pada bukti pengeluaran kas lembar ke-1 dan lembar ketiga serta surat pembentukan dana kas kecil. Kemudian yang keempat, menyerahkan bukti pengeluaran kas lembar ke-1 pada bagian utang untuk dilampiri surat pembentukan dana kas kecil dan lembar ketiga yang telah dicap lunas diserahkan pada pemegang dana kas kecil bersama dengan cek yang bersangkutan. Kemudian lanjut ya. Ada pertanyaan? Bagian kasa? Tidak. Kalau enggak ada, saya lanjutkan. Bagian jurnal dan laporan. Bagian jurnal dan laporan itu tugasnya menerima bukti pengeluaran kas lembar ke-1 yang telah dicap lunas dan dilampiri dengan surat pembentukan dana kas kecil dari bagian keuangan. Kemudian mencatat bukti pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, yang ketiga mempersiapkan bukti pengeluaran kas bersama surat keputusan pembentukan dana kas kecil. Kemudian mengarsip ke pengeluaran kas yang sudah dibayarkan. Nanti bagian jurnal itu tugasnya berarti menerima bukti pengeluaran kas yang sudah dilampiri dengan surat pembentukan yang sudah dicap lunas pastinya
dari bagian keuangan, kemudian mencatat pengeluaran kas dalam bukti jurnal pengeluaran kas, kemudian mengarsip bukti pengeluaran kas bersama surat keputusan pembentukan dana kas kecil. Kemudian pemegang dana kas kecil tugasnya menerima cek dan bukti kas kecil dari bagian kasa. Nih, menerima cek dan bukti dari bagian kasa. Kemudian mencairkan cek ke bank dan mengelola dana kas kecil sesuai kebutuhan. Yang ketiga, mengarsip bukti kas keluar. Ada pertanyaan untuk bagian jurnal dan laporan? Septi, Lintang, Rintan. Ada pertanyaan? Tidak. Oh, enggak. Kalau enggak ada, saya lanjutkan ya. Tidak. Persiapan pengelolaan kas kecil. Yang pertama, penggunaannya sesuai dengan batas maksimal. Jadi jumlahnya di sini sudah ditentukan perusahaan setiap bulannya sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Misalnya 5 juta ya berarti 5 juta per bulan, tidak boleh melebihi batas maksimal. Tidak untuk pemberian pinjaman. Jadi sebagai karyawan kalian tidak berhak atau tidak boleh meminjam uang kepentingan pribadi dari bendara kas kecil ya. Jadi tidak untuk pinjaman. Kas kecil ya digunakan untuk kepentingan perusahaan yang jumlahnya relatif kecil. Kemudian bukti pengeluaran kas harus disetujui untuk pengelolaan kas kecil. Jadi bukti pengeluaran kas juga harus disetujui oleh pengelola kas kecil, misalnya harus disetujui oleh pemegang dana kas kecil. Kemudian yang ketiga, bukti pembayarannya harus dilampiri. Jadi kalau ke kas juga harus dilampiri dengan bukti eksternalnya tadi kayak kwitansi, nota kontan, faktur. Ada pertanyaan untuk ketentuan persiapan pengelolaan dana kas kecil? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. LKPD yang tadi pagi Ibu sudah bagikan ya, sudah didiskusikan kan? Coba kita bahas ya. Yang nomor 1, Septi bisa menjawab? Nomor 1. Pemegang dana kas kecil. Ya. Dengan uang sejumlah 5 juta rupiah. Ya, betul ya. Untuk keperluan pembentukan kas kecil. Iya. Nomor cek. Ya. CD 03421. Ya. Besar berapa? Utang dibayar oleh bagian kasir, diterima oleh pemegang dana kas kecil. Ya. Jadi yang mengeluarkan nanti yang nomor 1 itu bukti pengeluaran yang dibuat adalah nomor 1 itu transaksi tanggal 2 ya. Bagian kasa menyerahkan cek. Nah ini sebesar 5 juta rupiah. Kalau tanggal 1 kan cuma bagian keuangan nanti mengeluarkan surat keputusan jadi tidak dibuat bukti transaksi. Nah baru tanggal 2-nya nih nanti dibuat bukti transaksi yaitu ini ya bukti pengeluaran kas bagian utang. Ya, sudah betul ya jawabannya Septi. Terus lanjut yang kedua. Permintaan pengeluaran kas kecil atau PPKK. Ya. Nomor PPKK U001 tanggal 5 Ya. Juli 2021 bagian umum. Jumlah uang sebesar Rp2.700.000 untuk Ya. keperluan pembelian perlengkapan kantor. Ya, terus Dengan keperluan 20 rim kertas HVS F4 dengan jumlah sebesar Rp400.000. kemudian 20 rim kertas HVS A4 sebesar tadi kan jumlahnya 35 ya. Ya. Terus 20 buah folder dengan harga Rp20.000. ya. 10 tutup tinta Epson seharga Rp80.000 Ini jumlahnya ya. dengan jumlah Rp270.000. Dengan jumlah 2.700.000 rupiah. Rp2.700.000. Yang mengajukan siapa?
Yang mengajukan adalah pemakai ya, pemakai dana kas kecil, kemudian yang menyetujui adalah kepala bagian keuangan. Yang Kepala nomor bagian umum. ya, kalau yang nomor 3 ini, yang nomor 2 ini kan nanti membuat surat permintaan pengeluaran kas kecil yang dibuat oleh bagian umum. Seperti sesuai dengan di soal. Bagian umum menyerahkan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil, berarti yang membuat adalah bagian umum, ditujukan kepada pengelola dana kas kecil. Nomor 3, ini jawabanmu tadi, Septi, apa? Bukti pengeluaran kas yang dibuat oleh bagian umum. Kemudian, PT Indofood, bukti pengeluaran kas kecil. ya, Atau BPKK ya, bukti pengeluaran kas kecil nomornya adalah dengan nomor BPKK U700 ya, U700. Kemudian, dan nomor BPKK U001 ya, tanggalnya tanggal 10 Juli 2021. Jumlah sudah diterima menurut PPKK berapa? 21. 2 juta jumlah diterima 700. menurut PPKK sebesar Rp2.700.000. Kemudian jumlah yang dikeluarkan Jumlah dikeluarkan Rp2.665.000. kemudian sisa lebihnya Sisa lebih Rp35.000. ya. Kemudian tanggalnya ya, Di 2021 ya, Untuk membeli 20 rim kertas HVS A4 dengan nomor bukti PD01, nomor akun 1107 dengan jumlah sebesar 775. Tanggal 7 Juli 2021 membeli Ya. 20 rim kertas HVS A4 ya, 1, nomor akun 1107 dengan jumlah Rp690.000. Tanggal Ya, 8 Juli 2021 membeli 20 buah folder dengan nomor bukti PD02, nomor akun 1107 dengan jumlah Rp400.000. Tanggal 8 Juli 2021 membeli 10 tub nomor bukti PD02 dan nomor akun 1107 dengan jumlah sebesar Rp800.000. ya, totalnya berapa? Sehingga jumlah keseluruhan yaitu Rp2.665.000. Ya, betul. Dibuat Yang oleh membuat pemegang dana kas kecil atas nama Dewi dan disetujui kepala bagian umum yaitu Miranti. ya, betul ya. Jadi ini bagian umum membuat bukti pengeluaran kas kecil atau BPKK. Kemudian yang terakhir, nih, Permintaan pengisian kembali dana kas kecil yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil. ya, PT Indofood, permintaan pengisian kembali kas kecil atau PPKKK dengan nomor PPKKK U001 tanggal 15 Juli 2021. ya. Kemudian apa? Nomor BKKK 701 bagian keuangan dengan nomor akun 1107 dengan jumlah sebesar Rp2.700.000. Ya, Jumlah bukti pengeluaran kas kecil
Bentar. Rp2.665.000. Jumlah sisa uang 2 juta. Rp2.335.000. Jumlah permintaan pengisian kembali kas kecil atau PKKK yaitu Rp2.665.000. Jumlah dana kas kecil sebesar Rp5 juta. Ya, betul ya. Yang menandatangani siapa? Yang membuat berarti pemegang dana kas kecil, yang memeriksa adalah kepala bagian umum, yang menyetujui pembuatan kas, dan yang membayar adalah bagian kas ya. Betul. Permintaan pengisian kembali dana kas kecil berarti kan yang membuat permintaan pengisian dana kas kecil yang membuat adalah pemegang dana kas kecil ya, betul ya. 100 untuk kelompoknya Septi. Terima kasih sudah berdiskusi. Ada pertanyaan yang lainnya? Sama-sama. Ada pertanyaan? Tidak. Kesimpulannya apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Kesimpulannya hari ini? Jenis-jenis dokumen yang dibutuhkan dalam persiapan pengelolaan kas kecil. Iya, kemudian apa lagi, Novifah? Jenis-jenis peralatan yang dibutuhkan dalam persiapan pengelolaan kas kecil. Ya, kemudian apa lagi? Pihak-pihak yang terlibat dalam persiapan pengelolaan kas kecil. Iya, ya betul ya. Yang sudah kita pelajari jenis-jenis dokumen yang dibutuhkan dalam persiapan pengelolaan kas kecil, yaitu tadi ada berapa jenis dokumen? Ada 2 jenis dokumen ya, dokumen eksternal sama dokumen yang digunakan dalam persiapan pengelolaan kas kecil. Kayak tadi kalau eksternalnya contohnya kwitansi, nota kontan, faktur, cek, dan biliet giro. Atau nota debit juga termasuk dan nota kredit. Kemudian kalau untuk bukti transaksi kas kecilnya kayak bukti kas keluar, permintaan pengeluaran kas kecil, bukti permintaan pengisian kembali kas kecil, bukti permintaan pengeluaran kas kecil. Nah, itu yang sudah di dokumen yang dibutuhkan dalam persiapan pengelolaan kas kecil. Kemudian yang kedua, jenis peralatan yang dibutuhkan ada 9 jenis peralatan ya. Tadi apa saja? Ada apa? Ada apa saja tadi? Outner, terus apa? ATK, terus apa lagi? Ya, perforator. Kemudian apa lagi? Komputer. Apa lagi? Kalkulator. Ya, kalkulator. Terus apa lagi ya? Ada 9 jenis. Printer. Tadi kemudian guide. Ya, staples. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam persiapan pengelolaan kas kecil. Ada apa? Ya, pihaknya ada 4 bagian, yaitu pihak bagian hutang, bagian kasa, bagian jurnal dan laporan, dan bagian yang terakhir adalah pemegang atau pemakai dana kas kecil. Yang keempat adalah yang tadi sudah kita pelajari, ketentuan dalam persiapan pengelolaan kas kecil, pengendalian dalam persiapan pengelolaan kas kecil. Kalau tidak ada, jangan lupa kalian absen di link Google Classroom yang Ibu sudah kirimkan pada pagi hari tadi. Dan jangan lupa nanti setelah ini kalian mengerjakan latihan untuk evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang mempersiapkan pengelolaan dana kas kecil. Dan untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang pelaporan aktivitas kas kecil. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.